Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu kelima ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai perkuliahan, kita mulai dari pemaparan teori merencana 1 bahasa visual di minggu kelima ini. Mata kuliah ini akan disajikan pada tanggal 28 September 2020 untuk kelas DG 1C. Dimulai dari judul awalnya itu Less is More, atau biasa dalam bahasa Indonesianya tidak terlalu banyak berarti, tapi menghasilkan lebih banyak. Judul ini ada 5 ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai arti less is more itu sendiri. Kemudian yang kedua, less is more dalam desain. Yang ketiga, pengantar decropping pada objek benda. Yang keempat, hal dasar dalam desain grafis, baik itu karakteristik, bentuk, pemilihan warna, dan pengaturan komposisi. Dan yang kelima, itu adalah mahasiswa diminta untuk memilih 2 objek benda, lalu menampilkan objek-objek tersebut dengan benda yang telah di-decropping secara detail dan manual, ya. Dimulai dari subjudul yang pertama, itu adalah less is more dalam desain. Jadi, beranjak dari artinya, itu less is more adalah salah satu visualisasi dasar yang menguasai bentuk secara keseluruhan pada suatu karya desain grafis. Secara umum, bentuk dasar less is more pada setiap karya desain harus memiliki keunggulan agar lebih menarik. Pada desain grafis sendiri, kita akan mempelajari bentuk dasar dan bentuk turunan dari less is more. Bentuk less is more sendiri itu dapat dikategorikan menjadi 4 ya. Oke, pada bagian pertama itu dengan kontras berselisih yang lebih cocok untuk hal-hal yang diinginkan segera terlihat. Itu karya-karya yang biasa menggunakan bentuk-bentuk less is more itu seperti karya-karya di kafe, desain komunikasi visual. Jadi ketika orang melihat visualisasi dari karya di kafe itu harus memunculkan objek itu kelihatan mencolok, jadi kelihatan mudah untuk dilihat orang. Jadi objek utamanya itu benar-benar objek-objek yang dipilih mampu untuk memfokuskan pandangan orang lain ke objek tersebut, gitu ya. Oke, yang kedua dengan kontras ekstrim yang saling bertentangan secara berulang. Misalnya saja untuk tampilan yang membutuhkan terang gelap, besar kecil, kasar halus, dan tinggi rendah gitu ya. Jadi ini dibuat bentuk-bentuk ekstrim dari bentuk-bentuk itu yang berulang, tapi memiliki karakter yang bertentangan gitu ya, di kategori yang kedua ini. Dan yang ketiga, dengan kelainan atau anomali, keunikan, keganjilan, atau pengasingan yang aneh dan bisa menarik perhatian. Itu misalnya saja itu desain-desain yang bersifat imajinatif dan hayalan gitu, karena bentuk-bentuknya kan pernah dilihat tapi tidak ada di alam nyata gitu, karena ada seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu saya arahkan kalian untuk mengimajinasikan suatu visual dari bentuk-bentuk yang memiliki banyak bentuk dijadikan satu gitu. Jadi itu lebih bersifat imajinasi dan hayalan. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, dengan keunggulan, keistimewaan, kekuatan yang membimbing pandangan keseluruhan susunan dengan tetap menjaga keseimbangan yang memiliki kekuatan yang sama agar tidak ada tampilan lain yang mampu mengalahkannya. Ini jadi karakternya ini bersifat unggul gitu ya. Jadi dia memiliki keunggulan gitu, ataupun mendominasi bentuk-bentuk yang lain. Oke. Ini adalah salah satu contoh dari karya less is more. Jadi ini karya fotografi digabung dengan
desain digital gitu ya. Jadi ini kelihatan objek fotonya itu sama sekali tidak diganggu oleh editan-editan digital ini ya, visual digital ini ya. Jadi kelihatan satu kesatuan yang cukup baik untuk tata letaknya gitu. Ini karya digital yang menerapkan ilmu fotografi juga. Kayak disusun dengan cukup baik itu tipenya, image-nya gitu ya, dengan tampilan hitam putih gitu ya. Ini adalah salah satu karya Less is More. Jadi kelihatan banyak gitu ya, satu tapi kelihatan banyak. Ini karya yang selanjutnya itu poster ya. Jadi di sini dilihat visual yang fokusnya itu kan adalah pesawat yang ada orang di atasnya gitu sedang berdiri gitu. Jadi kelihatan visualisasinya itu hanya satu karakter, tapi karena terjadi pengulangan dan disusun sedemikian rupa hingga kelihatan banyak gitu ya. Itu adalah prinsip Less is More gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian yang kedua, itu adalah pengantar decropping pada objek benda. Jadi decropping sendiri itu berbeda dengan Less is More. Decropping itu adalah salah satu prinsip dasar tata ruang yang harus ada pada suatu karya desain grafis agar diperoleh karya grafis yang artistik memiliki nilai desain. Secara umum, bentuk decropping digunakan sebagai daya tarik yang menjadi pusat perhatian hingga menjadi visual yang klasik atau memiliki visualisasi yang memiliki suatu hal yang sudah tidak bisa diubah lagi gitu, misalnya finish gitu ya, tanpa bisa dikembang-kembangkan lagi. Pada karya desain grafis, jangan sampai ada visual yang tidak menarik, membosankan, gersang, mentah ataupun hambar gitu ya. Jadi bentuk decropping harus mempunyai tujuan-tujuan seperti ini gitu. Jadi untuk decropping sendiri itu adalah suatu objek yang di-crop atau dipotong gitu ya. Jadi kalau misalnya ini biasanya lebih kepada fotografi gitu, fotografi close up ya. Jadi atau fotografi yang objek-objeknya itu tidak perlu seluruh objek itu dimunculkan dalam visualisasi gitu. Jadi misalnya ada fotografi mata, jadi dia hanya mengambil gambar atau menjepret objek hanya dari mata-mata saja gitu. Jadi visualnya hanya mata gitu. Atau tangan gitu. Jadi ini prinsip fotografi sebenarnya decropping. Tapi meskipun begitu, ini juga diterapkan untuk karya-karya desain grafis gitu. Oke, ini tujuan dari bentuk decropping ini. Yang pertama untuk menarik perhatian. Karena objek yang detail seperti zoom gitu ya, dizoomkan, dibesarin, itu pasti menarik perhatian. Yang kedua, itu untuk menghilangkan kebosanan. Kan kebanyakan visualisasi kan seluruh objek ditampilkan gitu ya. Jadi ini ingin sesuatu hal berbeda, prinsip ini yang diterapkan. Yang ketiga, untuk memecahkan keberaturan atau rutinitas gitu ya. Jadi biasanya titik pandang ataupun sudut pandang dari visual itu bagian-bagian tertentu mungkin biar tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan yang terakhir itu untuk kejutan ya. Jadi untuk visualisasi decropping itu untuk membuat visualisasi yang berbeda dari yang lain, itu saja. Karena untuk pengambilan decropping ini juga cukup sulit gitu, karena harus memvisualkan sesuatu hal yang tidak ada di dunia itu gitu. Oke, di sini ada objek bentuk yang menerapkan prinsip dasar decropping. Itu dapat diketahui dengan yang pertama, susunan bentuk-bentuk yang memiliki gerombolan terbesar akan merajai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk-bentuk yang lebih banyak dari bentuk yang lain, itu otomatis dia bakal menjadi fokus atau merajai gitu. Yang kedua, warna dengan keluasan melebihi
proporsi yang sebanding gitu ya. Misalnya saja warna kuning, merah, dan biru itu akan merajai warna-warna yang lain karena itu adalah warna-warna primer. Selanjutnya yang ketiga itu adalah warna kuning merupakan warna paling kuat di antara beberapa warna. Sehingga dengan ukuran warna yang sama, kuning akan merajai warna yang lain. Misalnya saja nih ya, warna-warna itu digabungkan jadi satu kesatuan visual gitu. Jadi orang akan melihat pertama kali itu adalah warna kuning. Oke, di sini ada contoh dari decropping. Decropping dalam artian di sini itu seperti visual dari bayangannya itu yang di crop gitu, tidak harus seluruh badannya ditunjukkan gitu ya. Ini adalah salah satu karya grafis. Di sini juga ada karya decropping, jadi kelihatan banget sorotan dari lampunya itu tidak sama dengan objek yang disorotnya gitu. Jadi menunjukkan bahwasannya seorang pelayan membawa barang itu ternyata seorang pencuri lukisan, misalnya seperti itu ya. Itu memiliki arti-arti dan maksud tersendiri. Oke, yang ketiga itu hal dasar dalam desain grafis. Itu bisa dilihat dari karakteristik bentuk, pemilihan warna, dan pengaturan komposisi. Jadi 3 hal ini cukup penting dalam karya desain grafis ya. Dan menjadi dasar untuk seorang desainer merancang visual. Untuk memperoleh hasil karya desain yang lebih optimal, maka desainer perlu memahami hal dasar dalam desain grafis secara lebih mendalam. Selain mempelajari metode menata atau menyusun visualisasi, dasar-dasar desain berfungsi untuk memperoleh keindahan dan bersifat original atau imajinatif. Gitu ya, secara teoritisnya seperti itu. Karakter bentuk dapat dikategorikan menjadi 7. Yang pertama itu bentuk susunan dapat berjajar, dapat berjauhan, dapat berdekatan, dapat bersinggungan, dapat bertumpukan, dapat transparan, dan dapat bertusuk-tusukan gitu ya. Jadi ini untuk komposisi dari susunan bentuk tersebut gitu ya. Selanjutnya, pemilihan warna dapat dikategorikan menjadi 3. Itu yang pertama, itu misalnya susunan warna dingin. Warna dingin itu seperti warna biru, warna hijau gitu ya. Kemudian ada susunan warna panas, itu seperti warna merah, warna jingga. Kemudian juga ada susunan warna tunggal atau monokromatik. Ini warna tunggal atau monokromatik itu adalah satu warna yang dibuat gradasinya apakah itu gelap, terang gitu ya. Jadi cuma satu warna itu monokromatik. Jadi monokromatik itu bukan hanya hitam putih saja, tapi bisa jadi warna-warna yang lain, misalnya warna merah, jadi merah yang gelap, lama-lama menjadi ke merah yang terang dan menjadi pink gitu ya. Selanjutnya yang keempat itu susunan warna harmoni. Warna harmoni adalah warna-warna yang memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Jadi ini ibarat kata warna tersebut ini mereka itu temenan gitu. Jadi tidak ada saling musuhan. Jadi ketika orang melihat itu warna harmoni itu adalah warna keselarasan gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah susunan warna kontras. Berbeda dengan warna harmoni, warna kontras di sini itu adalah warna-warna yang saling bertentangan atau bermusuhan gitu antara satu dan yang lain. Jadi ketika mereka didampingkan itu mata akan sakit untuk melihatnya karena mereka saling menonjolkan tampilan warnanya masing-masing gitu ya. Oke, selanjutnya pengaturan komposisi dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu ada repetisi, yang kedua ada transisi, dan yang terakhir itu ada posisi. Repetisi di sini itu adalah pengulangan dengan kesamaan ekstrim yang menghasilkan visualisasi yang monoton. Jadi seperti yang saya sampaikan itu repetisi itu adalah bentuk-bentuk yang sama disusun sedemikian rupa, baik itu susunannya secara horizontal, vertikal atau diagonal, jadi sama, jadi kelihatan monoton. Itu adalah repetisi. Kalau transisi itu adalah pengulangan dengan perubahan secara bertahap yang menghasilkan visualisasi yang harmoni. Jadi ini seperti bentuk transisi adalah bentuk-bentuk yang semakin lama semakin berubah gitu. Misalnya saja bunga gitu ya, bunga dari awalnya pucuk, kemudian lama-lama mekar dan layu dan berguguran gitu ya. Itu adalah ritme dari transisi, perubahan secara dekat. Kemudian untuk komposisi yang terakhir
itu adalah pengulam dengan ekstrim berbeda, jadi menghasilkan visualisasi yang kontras. Misalnya saja kalau misalnya untuk bunga ya, misalnya bunga itu bunga yang hidup sama bunga kertas itu otomatis berbeda meskipun mereka memiliki warna yang sama gitu, jadi teksturnya juga berbeda ketika divisualkan. Oke, sini mahasiswa diminta untuk memilih dua objek benda lalu menampilkan objek tersebut dengan bentuk yang telah di-copy secara detail dan manual. Kalau di sini itu adalah visualisasi batang dari batang pohon ya. Jadi di batang pohon sendiri itu memiliki karakter-karakter yang berbeda ternyata dari lekuk-lekuknya gitu, tekstur dari batangnya itu berbeda-beda. Ini ada beberapa lekukan. Jadi dalam satu batang itu memiliki banyak sekali lekukan-lekukannya gitu ya. Oke, seperti yang ditunggu-tunggu itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Ini sudah saya sampaikan di kontrak kuliah, tapi meskipun begitu akan saya jelaskan agar dapat memahami untuk tugas-tugasnya ini gitu. Oke, untuk tugas wajib itu menggambar kumpulan warna-warna berdasarkan tata komposisi warna dengan keselarasan warna. Bentuk-bentuk tersebut menggunakan teknik blok cat air, bisa pakai menggunakan cat air gitu ya, agar warna-warna dari tata komposisinya itu dapat maksimal gitu. Oke, yang tugas rutin itu kalian mendesain packaging atau kemasan pada produk paperback. Paperback itu kayak tas kertas gitu ya. Jadi itu biasanya di pusat perbelanjaan itu kalau misalnya ingin ramah lingkungan itu menerapkan paperback, menggunakan paperback. Jadi agar tidak menggunakan bahan plastik. Jadi paperback sendiri itu dari bahan kertas dan kertas yang tidak mudah robek gitu ya. Tapi kalau misalnya benda-benda yang masuk ke dalamnya berat, otomatis itu bakalan robek. Jadi sekapasitasnya kertas itu biasanya paperback seperti itu. Jadi mendesain packaging dari produk paperback dengan menerapkan dua objek benda, lalu menampilkan objek tersebut dengan bentuk yang telah di-copying ya, dari bentuk yang diletakkan seolah-olah memegang paperback. Itu kayaknya di internet banyak sekali contoh-contoh dari karya paperback, tapi saya minta untuk membuat paperback yang original buatan kalian sendiri. Boleh mencari referensi internet, tapi tidak boleh untuk mencontohnya ya. Saya ingatkan lagi, saya akan melihat tugas-tugas kalian. Jadi saya minta jangan ada yang melakukan plagiatisme. Jadi semua itu adalah karya kalian sendiri. Tidak ada sedikit pun mencontoh dari karya yang sudah ada gitu. Namanya menceplak, dan ada kode etik dalam desainer. Jadi orang desainer itu harus menampilkan karya organik untuk karya original gitu ya, untuk menampilkan itu karakter dia gitu ya. Oke, ini kita lihat contoh-contoh dari kakak kelas kalian. Ini adalah karya dari komposisi warna tadi gitu ya. Jadi memvisualkan objek yang tidak ada di alam gitu ya. Jadi ini hanya mungkin untuk bentuknya 10% dan 90%-nya adalah warna. Jadi dia menggunakan pensil. Dan ini menggunakan cat air gitu ya. Jadi kelihatan komposisi ataupun peletakan warnanya itu. Jadi ini menggunakan warna yang monokromatik gitu ya. Jadi warna kromatik. Oke. Selanjutnya ini ada karya juga yang menunjukkan komposisi warna. Tadi yang seperti yang saya sampaikan itu udah warna harmoni, warna kontras, warna monokromatik gitu ya. Ini divisualkan ke sini. Jadi fokusnya adalah warna, 90% warna, 10%-nya bentuk. Seperti ini ya. Ini adalah warna-warna yang diterapkan. Jadi ini yang dia menggunakan spidol dan menggunakan pensil warna gitu. Meskipun agak sulit untuk bisa diterima, tapi dia melakukan eksperimen. Jadi hasilnya seperti ini gitu. Oke, ini juga dari kumpulan-kumpulan warna divisualkan seperti ini. Jadi saya minta untuk visualisasi itu antara satu mahasiswa dan yang lain itu berbeda ya. Jangan ada yang sama. Jadi buatlah karakter gaya kalian sendiri. Seperti ini.
Oke ya. Selanjutnya ini adalah tugas rutin, itu adalah membuat packaging paper bag ya. Semuanya paper bag. Jadi paper bag, kalian mendesain paper bag dengan visualisasi karakter kalian sendiri, itu diperuntukkan fungsinya untuk apa. Jadi jangan dibuat yang lain ya packagingnya, tapi harus paper bag. Ini salah satu desain. Jadi ditampilkan juga orang yang memakai paper bag tersebut sebagian mana itu talinya. Sini juga talinya itu seperti tali pada sepatunya gitu ya, dibuat. Ini juga bisa untuk diletakkan di kursi gitu, fungsinya gitu ya, peletakan paper bag tersebut. Ini juga bisa disangkutkan di tempat sangkutan jas gitu ya. Di paper bagnya itu bisa mengisi bunga-bunga gitu. Oke, di sini juga ada paper bag yang desainnya simple tapi kelihatan seperti dompet gitu ya. Tapi ini adalah paper bag. Oke, mungkin untuk materi kelima ini hanya ini yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai materi, silakan disampaikan di grup. Kita ketemu lagi pada minggu ke-6, minggu depan ya. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.